Berapa banyak di antara kita yang melihat biasanya kalau libur panjang begini cenderung untuk pergi ya jalan-jalan. Tapi saya bersyukur Anda ada di rumah Tuhan dan saya percaya saya berdoa hari ini pesan Tuhan boleh kita tangkap. Pesan Tuhan boleh kita pahami dan juga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul khotbah saya hari ini adalah Journey to the Cross, perjalanan menuju salib. Berapa banyak mungkin Anda orang Kristen sudah 5 tahun, angkat tangan. Lebih dari mungkin 10 tahun kali ya. Bisa angkat tangan lebih dari 10 tahun menjadi orang percaya. Banyak sekali kita dan setiap tahun kita merayakan yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Kadang-kadang kita jadi merasa, oh aku udah ngerti, aku udah tahu, aku sudah hafal. Apalagi kita lahir dari kecil, lahir sebagai orang percaya gitu ya. Lahir di kandungan ibu kita sudah Kristen. Karena orang tuanya Kristen dan kemudian lahir dari kecil udah dibawa ke gereja, dengar cerita dan seterusnya. Sampai akhirnya ketika kita sudah dewasa, kita kehilangan makna daripada Paskah dan Natal, Paskah dan seluruhnya gitu ya. Kita akan menjadikan itu sebagai ritual begitu. Nah, hari ini kita merayakan Jumat Agung sebagai peringatan penderitaan dan kematian Kristus juru selamat kita. Setiap orang kita percaya tahu. Saya mengajak setiap kita mengikuti sebuah perjalanan hari ini yang saya mau kita belajar bersama-sama, perjalanan yang penuh kasih, penuh makna dari perjamuan terakhir Yesus sampai kayu salib. Jadi saya ngajak Anda semuanya hari ini jalan-jalan gitu ya, berjalan di dalam sebuah momen kepada sebuah momen kepada sebuah momen. Kita kalau pergi jalan-jalan ke satu tempat, kita lihat sesuatu, kita merenungkan sesuatu gitu ya. Oh indah, melihat bagus dan sebagainya. Dan hari ini saya mau mengajak Anda mengikuti sebuah perjalanan ini, perjalanan Yesus gitu ya. Nah hari ini saya rindu melalui firman Tuhan yang kita baca dan pelajari dan renungkan hari ini. Kita mau belajar sebenarnya apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Apa yang terjadi dan kemudian saya berharap kita semua memikirkan, merenungkan makna apa yang kita pelajari dari setiap perjalanan itu. Gitu. Jadi ada 4. Jangan tidur bersama dengan saya pagi hari ini. Saya percaya kita semua rindu untuk belajar sesuatu. Amin. Amin. Anda kalau mau amin, amin gitu ya. Gak apa-apa supaya kita bisa bangun sama-sama dan kita belajar sama-sama. Saya excited untuk membagikan ini karena saya juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa melalui perjalanan ini. Kita mulai, siap untuk memulai perjalanan yang pertama? Siap? Siap. Kalau di pesawat pakai apa? Seatbelt gitu ya, seatbelt, siap untuk berangkat gitu ya. Perjalanan pertama bicara mengenai perjamuan terakhir. Diambil dari Lukas, saya nggak akan jauh dari Lukas, hari ini kita akan bahas Lukas semuanya begitu ya. Lukas 22 ayat 15 sampai 20, saya akan potong-potong begitu ya. Di ayat yang ke-15 dikatakan begini, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita. Yesus sudah tahu perjalanannya, penderitaannya. Dan dia rindu malam itu bersama-sama dengan para murid untuk melaksanakan perjamuan Paskah. Begitu ya. Nah Bapak Ibu perlu tahu perjamuan Paskah di saat itu yang dilakukan Yesus ini refer kepada Keluaran 12 gitu ya. Jadi Paskah yang pertama adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ingat ya di Lukas, di Keluaran 12 itu diceritakan gitu. Saya bacakan sedikit sebelum kita masuk gitu ya. Nah kalau kita lihat sejarah dari perayaan Paskah yang pertama, perayaan Paskahnya bangsa Israel yang pertama, kita itu sedang memahami sebenarnya Yesus sedang berbicara mengenai penebusan dan perjanjian baru. Jadi kita mundur ya sebentar. Dimulai dari Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk mengambil seekor domba jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun, domba itu harus dikurung sampai hari ke-14 bulan itu. Lalu semua orang Israel berkumpul menyembelihnya pada waktu senja, kemudian darahnya diambil sedikit dan kemudian dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas pintu rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini Paskah yang pertama gitu ya. Bapak Ibu perlu melihat sejarah, history supaya mengerti kenapa ini begitu penting. Dan kemudian diceritakan di situ di Keluaran dagingnya dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Kemudian
tidak boleh dimakan mentah, ada aturannya gitu ya. Tidak boleh dimakan mentah, tidak boleh direbus, hanya dipanggang, lengkap semuanya. Termasuk apa? Kepala, betis, isi perut. Ayat Alkitab mencatat ini, kalau Anda baca nanti di rumah di Keluaran 12, 5-14. Dan tidak boleh ninggalin sisa gitu ya, mesti dibakar habis, waktu makan pinggangnya harus berikatkan kasutnya, harus pada kakinya, tongkat di tangan, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi ini adalah Paskah pertama ketika bangsa Israel mengalami keselamatan dari bangsa Mesir. Gitu ya. Dan ayat 14 di Keluaran dikatakan gini, hari ini akan menjadi peringatan bagi kamu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun menurun, generasi kepada generasi. Dan Yesus sedang melaksanakan ini ketika perjamuan dia terakhir. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu paham ya, kenapa Yesus melakukannya? Karena nge-refer terus-menerus harus dilakukan dan malam itu adalah malam Paskah. Yesus duduk dengan murid-muridnya. Ayat yang ke-19 dikatakan begini. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya rasa waktu Yesus mengatakan ini kepada para murid, coba bayangkan kalau Anda para murid gitu ya. Waktu Yesus mengatakan ini kita nggak paham, bahasa Jermannya apa? Nggak mudeng. Apa yang dimaksud? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita sekarang bisa paham, karena kita sudah ada di perjanjian baru. Pada saat itu murid-murid saya rasa bingung gitu ya, apa yang dimaksud? Tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita lanjut ayat yang ke-20. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesus sedang bicara. Kalau dulu di masa Keluaran, untuk menebus dosa, perlu apa? Domba. Perlu ada persembahan darah, korban yang dicurahkan. Ya, khusus dipilih, yang tidak bercacat, tidak bercela dan sebagainya. Yesus ketika ini dia sedang bilang perjanjian baru. Sebagai anak sulung, sebagai korban yang tidak bercacat dan bercela. Dia memberikan hidupnya sekali untuk selamanya. Ini karya penebusan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan ketika dia bicara ini, sedang bicara penggenapan nubuatan-nubuatan. Kalau Anda baca di rumah Yeremia 31 ayat 31. Dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru. Nubuatan demi nubuatan sedang digenapi. Yesaya 53, banyak kita akan lihat nanti refernya di Yesaya 53 begitu ya. Dikatakan tertikam oleh pemberontakan kita. Dia bicara mengenai apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Poin saya yang pertama di perjalanan kita yang pertama, saya mau mengajak kita Anda yang mencatat. Poin kita yang pertama di dalam perjalanan pertama di perjamuan terakhir ini adalah remember me atau ingatlah akan aku. Yesus sedang bicara kepada para murid dan hari ini mari tangkap kebenaran firman itu. Dia mengingatkan setiap kita, ingatlah akan aku. Jadi kita itu kalau sedang mengingat atau mengambil perjamuan, yes di tempat kita mungkin perjamuan kudus dilakukan sebulan sekali gitu ya. Tapi bukan berarti kita mengingatnya hanya sebulan sekali. Nah kata ingatlah akan aku di dalam bahasa aslinya gitu ya. Di dalam bahasa aslinya bicara tentang remember, amnenesin artinya remember, mengingat. Ada depannya itu ada kata teruslah gitu ya. Artinya apa? Teruslah melakukan ini dengan tujuan untuk mengingat aku. Bukan karena lupa aku ingat gitu, bukan. Tetapi terus menerus untuk mengingat penebusan Kristus. Dan saya berharap kita terus mengingat gitu ya. Perjamuan kudus bukan karena ritual, saya sekali lagi bilang. Bukan karena kebiasaan, bukan karena ada unsur magic di dalam roti dan anggur ini gitu ya. Saya kapan hari sempat bilang bahwa ini bukan sesuatu yang disakralkan seperti hal-hal barang yang ini seperti kalau saya jerawatan gitu ya. Terus pakai anggur perjamuan ditotul gitu ya supaya sembuh. No, bukan magic things.
Tetapi ini menjadi peringatan bahwa ada darah yang tercurah, ada tubuh yang terkoyak karena kasihnya buat Anda dan saya. Jadi mulai hari ini kita mau ingat ya, bahwa di dalam perjamuan terakhir ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, dia berkata apa? Ingatlah akan aku. Perjamuan ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Waktu dia duduk dengan murid-muridnya, saudara dia tahu nggak sih kalau murid-muridnya ini adalah mereka yang akan mengkhianati dia? Tahu. Dia tahu nggak kalau murid-muridnya ini akan menyangkal dia? Tahu. Kalau murid-muridnya akan meninggalkan dia? Tahu. Tapi dia memilih untuk duduk semeja dengan murid-muridnya. Dan dia katakan, aku rindu makan perjamuan Paskah dengan kalian. Karena apa? Dia kasihnya begitu besar. Dan dia tahu meskipun nantinya mereka ini semuanya akan meninggalkan dia. Dia tetap memilih untuk duduk semeja dan mengingatkan. Saudara, Yesus juga tahu kalau nantinya ketika penderitaannya akan terjadi, murid-muridnya ini akan tergoncang. Dia sedang mempersiapkan, dia sedang mengajar, dia sedang mengingatkan, memberikan teladan kepada para murid-muridnya ini di malam perjamuan terakhir. So katakan sama-sama, ingatlah akan aku. 1, 2, 3. Poin yang pertama di perjamuan terakhir kita belajar tentang ingatlah akan aku. Artinya apa? Ingat peristiwa history penebusan Kristus. Ingat untuk kita menempatkan diri kita di bawah karya salib. Dan gak hanya berhenti di situ. Secara aktif dan sadar kita perlu memberitakannya. Memberitakan kasihnya Tuhan. Ketika kita mengambil perjamuan kita mengingat yes, ada seseorang yang mati bagi aku. Ada seseorang yang memberikan kepadaku kehidupan kekal. Tapi aku gak mau berhenti sampai di aku. Tapi aku mau untuk memberitakannya. Ketika kita mengingat kembali perjamuan terakhir. Di dalam perjamuan terakhir itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yesus sedang melakukan, kalau beberapa waktu yang lalu Pastor Andreas juga sempat menyampaikan gitu ya. Di perjamuan terakhir Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia berlutut, dia membasuh kaki muridnya dan dia memberikan teladan. Dan dia bilang sama murid-muridnya, layanilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan Yesus sudah mengajarkan ini kepada para murid ketika malam perjamuan itu. So hari ini di perjamuan terakhir, di malam itu Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya. Dan mengajarkan kepada kita semua saat ini. Untuk kita mengingat akan dia. Yang kedua, kita jalan. Pergi ke perjalanan yang kedua, Getsemani. Jadi setelah perjamuan terakhir, Yesus ke Getsemani. Lukas 22, 39 sampai 46. Masih bersama saya? Masih perjalanan bersama saya? Amin. Amin. Lukas 22 ayat 39 begini bilangnya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi Yesus ini kalau Anda baca di dalam kitab Alkitab kita selalu di tengah segala kesibukan yang dia lakukan, dia tetap punya waktu untuk berdoa. Dia punya waktu, dia menyediakan waktu, bukan menyisahkan gitu ya. Tetapi dia menyisihkan waktu untuk dia bersekutu dengan Bapaknya, untuk dia berdoa. Karena dia tahu kekuatannya dari sana. Dikatakan di sini, saudara tahu ceritanya di Getsemani, saya enggak menceritakan tentang itunya, tentang bagaimana dia berdoa dengan Bapa, bilang kalau lalukanlah cawan ini daripadaku gitu ya. Ayat yang ke-40 berbicara begini, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke. Pas 145 saya recap gitu ya, Yesus berlutut, dia berdoa dan dia berkata ambillah cawan ini daripadaku tetapi bukanlah kehendakku yang jadi tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Dan kemudian malaikat menampakkan diri memberikan kekuatan kepadanya. Ingat ya, Yesus 100% manusia dan dia 100% Allah. Artinya apa? Dia juga mengalami yang namanya ketakutan. Dia mengalami penderitaan. Yesus mengalami keadaan yang berat saat itu. Dia tahu dia punya misi yang harus diselesaikan. Dan ayat yang ke-46, ini yang kita akan bawa pulang poinnya gitu ya.
Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di Getsemani ini, saya mau mengajak setiap kita diingatkan kembali. Untuk kita get up, bangun dan berdoalah. Kita ini dalam kehidupan kita, pastinya kita mengalami banyak hal. Ya, penderitaan, kesulitan, apalagi sekarang kita dengar berita yang begitu luar biasa. Saya tahu beberapa kita yang dengar berita akhirnya merasa cemas, merasa takut bagaimana dengan masa depan. Kita mendengar ya perang dan sebagainya. Di dunia yang saat ini sedemikian chaos gitu ya kalau saya bilang. Di tengah kehidupan yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya pastor, kita tetap bekerja, yes harus. Melayani dengan keluarga, yes itu kita lakukan semuanya gitu ya. Tapi more than that, ketika kita ada di dalam situasi ketakutan, penderitaan, biasanya kita suka apa? Suka lari daripada Tuhan gitu ya. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita. Dia tahu dia harus melewati penderitaan, dia tahu harus melalui semuanya itu. Saya tuh kadang-kadang mikir gitu ya, kalau kita tahu hal yang gak enak, biasanya apa yang kita lakukan? Gak mau gitu ya. Kita memilih untuk apa? Untuk pergi, untuk meninggalkan. Kita tahu kalau ke tempat itu gak enak, biasanya kita gak mau pergi. Ini Yesus tetap memilih untuk ke sana. Dan dia tahu penderitaan yang dilalui. Dia mengambil waktu, menarik diri, berlutut, berdoa. Dan dia lihat murid-muridnya gitu ya, yang disuruh cuma nunggu sebentar. Tapi apa yang dilakukan muridnya? Tidur mereka gitu ya. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita semua, bangun gitu ya. Bangunlah dan berdoalah. Di masa-masa sekarang get up and pray, berdoa. Karena di sana kekuatannya kita. Yesus mengajarkan di Getsemani ketika dia bilang, Tuhan kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Malaikat datang memberikan kekuatan. Ketika dia berlutut, ketika dia berdoa. Dilakukan Yesus. Poin saya yang kedua hari ini yang saya pengen Anda bawa pulang. Bangunlah dan berdoalah. Katakan sama-sama, bangunlah dan berdoalah. Kalau yang pertama tadi apa? Ingatlah akan aku, kata Tuhan. Ingatlah akan Dia. Kemudian kita jump gitu ya. Kita akan melalui satu fase lagi setelah Getsemani. Yaitu yang namanya pengadilan. Gitu ya. Yesus dibawa untuk diadili. Sudah tahu berapa banyak proses pengadilan yang dia harus lewati. Kalau Anda cermat membaca dari kepada firman Tuhan. Kalau kita dari kecil ya, dia cuma ke Pontius Pilatus gitu ya. Sebenarnya dia melalui perjalanan pengadilan dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Ada 6 sidang yang dia harus lalui gitu ya. Sidang pertama di hadapan Hanas. Kalau Anda nanti baca Yohanes 18:13. Sidang kedua di hadapan Kayafas. Sidang yang ketiga di hadapan Mahkamah Agama. Sidang yang keempat di hadapan Pontius Pilatus yang pertama kali. Kemudian sidang berikutnya di hadapan Herodes. Dan kemudian yang terakhir di hadapan Pontius Pilatus kedua kalinya. Ada 6 kali perjalanan yang dilalui. Gak gampang gitu ya. Dari sidang demi sidang demi sidang yang dilakukan dia. Dan yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak membela dirinya. Karena dia tahu dialah kebenaran. Penggenapan dari nubuatan yang tadi saya bilang Yesaya 53 ayat 7. Dikatakan di sana dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Menggenapi daripada nubuatan ini. Ketika orang-orang Yahudi ahli Taurat mempertanyakan Yesus adalah Mesias, mereka tidak suka ketika Yesus mensetarakan dirinya dengan Allah, dianggap sebuah kejahatan yang besar. Ini yang dituntut oleh mereka saat itu. Sehingga mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Tidak suka gitu ya. Nah, Yesus berkata begini, di Lukas 22 ayat 70, kata mereka semua,
Kalau begitu engkau ini anak Allah? Yesus menjawab, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Sebuah statement yang dibuat bahwa dia adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita tahu dia anak Allah? Ini statement. Sebuah pernyataan yang Tuhan bilang, kamu sendiri yang bilang aku anak Allah. Artinya apa? Dia memang anak Allah. Poin yang ketiga dari perjalanan ini, sidang demi sidang yang harus dilalui oleh Yesus. Dan Yesus melaluinya dengan begitu berat. Tidak membuat dia gentar, dia terus berdiri di dalam kebenaran, karena dia tahu dia kebenaran dan hidup. Yesus tahu bahwa dia kebenaran dan dia memilih untuk melakukannya sampai akhir. Poin yang ketiga kita belajar dari perjalanan ini adalah berdirilah dalam kebenaran. Bapak Ibu kita tuh kadang tahu kebenaran tapi kita nggak melakukan kebenaran. Berapa banyak kita yang tahu kebenaran tapi nggak lakukan kebenaran. Bahkan mungkin kita meninggalkan kebenaran itu. Dan hari ini mari saya mau mengajak kita untuk berdiri teguh di dalam kebenaran. Yaitu firman Tuhan sendiri. Yesus bilang akulah kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran. Kita boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, kita sampai kepada penyalipan. Di penyalipan ini. Lukas 23. Masih di Lukas gitu ya. Lukas 23 ayat 32 sampai 47. Setelah penghinaan dan penyiksaan, Yesus dipaksa untuk memikul salibnya menuju tempat penyalipan yang disebut Golgota. Artinya apa? Tempat tengkorak. Yesus disalibkan bersama dengan penjahat. Kalau tadi Anda datang earlier atau on time kita sudah lihat videonya begitu ya. Yesus disalibkan bersama para penjahat dan dalam penderitaannya Yesus mengucapkan perkataan-perkataan yang penting. Saya nggak bahas hari ini, ada perkataan-perkataan penting di situ. Termasuk di dalamnya pengampunan, penyerahan diri kepada Allah. Dia katakan ketika di kayu salib ini. Nah, saudara perlu tahu gitu ya, proses penyalipan itu adalah bentuk hukuman yang paling sadis pada zaman Romawi pada saat itu. Dirancang dengan sengaja untuk memperpanjang penderitaan, penghinaan dan penyiksaan sebelum kematian itu terjadi secara perlahan-lahan. Jadi ini tuh bentuknya sangat kejam gitu ya, karena tidak langsung mati. Dan kita semuanya tahu gitu ya, saya selalu melihat ketika melihat film Passion of the Christ gitu ya, selalu saya merasa begitu dalamnya gitu ya. Apa yang Yesus lakukan, dia dicambuk, Anda tahu semuanya, dicambuk dengan cambuk yang ada ujungnya, ada pakunya mencabik kulitnya gitu ya. Kemudian darahnya tercurah sedemikian luar biasa. Yesus dicambuk dengan cambukan itu, dipakai mahkota duri, dipaku, diberi anggur asam, pakai hisop itu ya. Hisop itu adalah waktu itu dipakai untuk membersihkan kotoran gitu ya. Dikasihkan itu, dihina secara luar biasa. Dan dia melewati semuanya itu. There's no complaint. Dia tetap menjalaninya karena dia tahu misinya harus diselesaikan. Yesus tahu kalau dia harus melewati semua penderitaan itu dan dia menyelesaikannya dengan sempurna. Di perjamuan terakhir kita belajar tentang apa? Ingatlah akan aku kata Tuhan. Kemudian di Getsemani kita belajar apa? Bangunlah dan berdoalah. Di dalam persidangan kita belajar berdirilah teguh di dalam kebenaran. Dan yang terakhir di penyalipan ini, apa yang kita mau pelajari? Setialah sampai akhir. Semua katakan setialah sampai akhir. Yesus mengalami perjalanan itu dari perjamuan terakhir sampai penyalipan. Mungkin waktunya enggak panjang, tapi penderitaannya sedemikian luar biasa. Kita semua punya perjalanan hidup yang kita enggak tahu waktunya sampai kapan. Tapi saya berdoa hari ini kita mengingat dia. Kita mau bangun dan berdoa, kita mau berdiri teguh di dalam kebenaran dan kita mau setia sampai akhir. Banyak sekali orang yang ketika cinta mula-mula sama Tuhan itu menggebu-gebu luar biasa.
Wah, semuanya diberikan, waktunya, keuangannya, hidupnya, semuanya. Tapi dengan seiring perjalanan waktu, kadang-kadang kita lupa dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, selalu saya mengingatkan selalu dan selalu bahwa perjalanan kita ini seperti perjalanan lari maraton. Yang membutuhkan ekstra persiapan, yang membutuhkan ketahanan, yang membutuhkan perjalanan sampai akhir itu kita bisa berkemenangan. Amin. Jangan berhenti di tengah dan jangan menyerah. Firman Tuhan mengingatkan kita, Yesus memberikan teladan setia sampai akhir, sampai di kayu salib. Sebelum penderitaannya dimulai, tadi kita belajar, dia rindu berkumpul dengan murid-muridnya. Dia tahu murid-muridnya akan tergoncang ketika salib harus dilaluinya. Dia tahu salib menanti, dia tahu pengkhianatan sedang terjadi. Dia tahu orang-orang murid-muridnya akan meninggalkan dia, penderitaan yang dia harus alami. Dan dia tetap memilih untuk mengasihi murid-muridnya. Dia tetap memilih mengasihi kita. Dari perjamuan terakhir sampai dengan salib, dia sedang menggenapi rencana dan nubuatan yang ada. Yesus tahu setiap langkah perjalanannya akan membawa pada penderitaan. Namun dia tetap berjalan. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Saya menutup dengan cerita ini. Ada seorang bapak dan anak sedang naik kapal. Dan kemudian kapalnya terhantam ombak, pecah. Dan kemudian mereka terlempar ke laut dan terombang-ambing di laut. Anaknya masih kecil. Dan kemudian bapak ini mencari-cari karena sempat terpisah, kemudian mencari anaknya. Dan kemudian dia menemukan anaknya. Dan anak ini akhirnya dipanggul di atasnya dia gitu ya, digendong gitu di atasnya dia. Dia bertahan, dia bertahan, dia bertahan. Sampai ditemukan gitu ya. Dan ketika dia ditemukan, anaknya itu masih hidup. Tetapi bapaknya sudah meninggal gitu ya. Dia berkorban untuk anaknya, dia taruh di atasnya supaya anaknya tidak tenggelam, supaya anaknya tidak di air, dia taruh di situ. Kasih yang begitu besar bagi seorang anak. Saya nggak tahu gitu ya, saya berharap para orang tua di sini paham yang saya maksud gitu ya. Kita sebagai orang tua kadang-kadang gini, itu nggak banyak pastor yang kayak gitu gitu ya. Tapi saya berharap gitu ya, saya percaya setiap kita orang tua, kita banyak kali gitu ya, kita mungkin menahan diri berkorban untuk anak-anak. Anda anak-anak di sini, mungkin Anda nggak tahu perjuangan dan pengorbanan daripada orang tua. Tetapi nature kita, kebanyakan kita gitu ya, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Bahkan mungkin kita bisa berkorban untuk mereka gitu. Nah banyak kali gitu ya, saya kadang-kadang suka nanya gitu, kadang-kadang kalau ngajar di kelas berapa waktu yang lalu kita sedang diskusi. Bicara tentang kalau kita punya anak gitu ya, saya cerita sama yang punya anak gitu, yang punya anak waktu kita lihat megang baby kita gitu ya. Kita mikir enggak gitu ya, suatu hari nanti kamu mungkin bisa meninggalkan aku. Suatu hari nanti bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya gitu. Suatu hari nanti kamu bisa bencekno. Suatu hari nanti kamu bisa loh ngelawan aku. But still, waktu kita gendong dia di baby gitu ya, still I love you so much. Kalau kamu butuh misalnya, hari itu misalnya gitu ya, dia butuh ginjal. Dia sedang mungkin mengalami masalah butuh ginjal. Saya percaya kita sebagai orang tua kita akan memberikan ginjal kita. Amin. Anda orang tua saya ngerti yang saya maksud ya. Kita akan berusaha. Kalau bapak dan ibu di dunia mengasihi sedemikian rupa, demikian lebih Bapak kita yang di surga. Dia tahu kalau kita ini akan berdosa. Dia tahu kita ini gak sempurna. Dia tahu kalau kita mengecewakan, dia tahu seperti dia tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia, akan mengkhianati dia, akan meninggalkan dia, bahkan menyangkal dia, still tapi tetap Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan hari ini pesan itu, Yesus tetap mengasihi Anda dan saya. Kasihnya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu dia mati di kayu salib.
Minggu nanti kita akan rayakan kebangkitannya. Saya berharap dan berdoa dan nangkep maksud Tuhan. Dan hari ini pesan daripada Jumat Agung. Pemain musik mungkin bisa maju ke depan. Pesan daripada Jumat Agung hari ini. Ingatlah akan aku. Bukan hanya sebulan sekali, tetapi terus menerus dalam kehidupan kita. Mengingat akan pengorbanannya. Bangunlah dan berdoalah. Jangan sampai kita terjerumus, dikatakan jatuh dalam pencobaan itu terjerumus dalam pencobaan. Terus menerus gitu ya. Anda perlu bangun dan berdoa. Toleh kiri kanannya, bangun, berdoa gitu ya. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Berdiri dalam kebenaran. Engkau tahu kebenaran, berdiri dalam kebenaran. Dan setialah sampai akhir. Semua katakan setialah sampai akhir. Saya rindu setiap kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Setia sampai akhir. Dan kita bisa bersorak-sorai. Dan kita bisa mengatakan sama Tuhan, thank you. Karya salib enggak murah. Keselamatan enggak murah Bapak Ibu Saudara. Free. Free for us. Gratis. Tapi ada yang bayar dengan mahal. Untuk Anda dan saya. Sehingga kita gak take it of granted. Gak cuma jadi orang Kristen yang ya beginilah gitu ya. Kalau Yesus gak radikal buat Anda dan saya. Dia gak mati di kayu salib buat Anda dan saya. Renungkan sebentar. Tunduk kepala sebentar. Minta sama Tuhan untuk, Tuhan pesan apa yang Tuhan mau. Mungkin banyak yang sudah disampaikan hari ini. Tapi ada pesan yang mungkin Anda tangkap secara personal gitu ya. Billy Graham bilang begini, salib menunjukkan keseriusan dosa kita. Tetapi juga menunjukkan kepada kita kasih yang tidak terukur. Dosa kita serius, tetapi salib menunjukkan kasih Tuhan yang tidak terbatas.